Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hendra dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linier untuk menyelesaikan Magic Square. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bima Akbariskullah dengan NIM 187241077 dan rekan saya Hasyam Azam Asyari Oksigendaru dengan NIM 187241019. Kemudian di sini kami akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linier, apa yang dimaksud dengan Magic Square, dan hubungan keduanya apa, serta langkah-langkah dalam menyelesaikan dan menemukan angka yang ada di Magic Square. Yang pertama, pengertian sistem persamaan linier dan Magic Square. Apa sih sistem persamaan linier itu? Sistem persamaan linier itu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih persamaan linier. Nah, kalau persamaan linier sendiri itu kan hanya satu persamaan. Nah, kalau sistem persamaan linier itu bisa dua atau lebih dari persamaan linier itu. Kemudian, pengertian Magic Square. Nah, pengertian Magic Square adalah bilangan dalam kotak yang berbentuk persegi dengan sifat jumlah bilangan menurut masing-masing baris, kolom, ataupun diagonalnya sama. Nah, jika kita menjumlahkan barisnya, itu akan menghasilkan hasil yang sama dengan jumlah dari kolom dan jumlah dari diagonal Magic Square tersebut. Kemudian ada bentuk umum Magic Square. Nah, bentuk umum Magic Square bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada contoh Magic Square. Nah, contoh Magic Square di contoh tersebut, jika kita menjumlahkan baris 1 terdapat angka 1, 15, 14, dan 4. Jika kita jumlahkan, akan menjumlahkan total 29, 30, berjumlah 34. Nah, jika kita ambil diagonalnya, yakni 13, 10, 7, dan 4, jika kita jumlahkan juga akan menghasilkan angka 34. Kemudian gimana sih cara menentukan bilangan Magic Square sendiri? Nah, di slide tersebut adalah cara untuk menentukan bilangan Magic Square dengan cara yang ada di slide tersebut. Kemudian apa sih hubungannya? Hubungannya dengan sistem persamaan linier terletak pada formulasi matematis untuk menemukan bilangan-bilangan tersebut melalui pendekatan aljabar linier. Jadi hubungannya Magic Square dengan sistem persamaan linier adalah proses di mana kita akan mendapatkan angka-angka yang akan kita gunakan dalam Magic Square. Kemudian dengan rumus Magic Square, di mana M sama dengan setengah N dikali N kuadrat plus 1 dapat diperoleh. Jika kita masukkan N sama dengan 3 dapat diperoleh M sama dengan 15. Maka bentuk persamaan linearnya seperti pada gambar. Kemudian jika kita sudah menemukan persamaan linearnya, langkah berikutnya adalah kita membentukkan persamaan tersebut dalam matriks. Dan dapat diringkaskan seperti pada gambar. Setelah mendapatkan matriks yang terakhir tadi, kita akan melakukan operasi baris elementer atau OBE sedemikian rupa sehingga akan menemukan persamaan baru yang dapat diubah dari matriks OBE ke persamaan berikutnya. Kemudian untuk langkah-langkah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh saya. Perkenalkan, nama saya Hasyam Azam Asyari Oksigendaru dengan NIM 187241019. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang metode penyelesaian. Metode penyelesaian untuk Magic Square pada matriks terdapat 3 penyelesaian. Yang pertama yaitu menggunakan operasi baris elementer atau OBE, yang kedua yaitu menggunakan Gauss-Jordan, dan yang ketiga yaitu menggunakan bantuan software seperti Microsoft Office Excel. Untuk yang pertama, yaitu rumus jumlah angka pada Magic Square. Jadi, jika jumlah angka pada baris, kolom, atau diagonal pada Magic Square, itu harus menentukan sebuah syarat tertentu, yaitu penjumlahan angka tertentu. Jika memenuhi, dia akan benar. Yaitu rumusnya M sama dengan setengah N kali N kuadrat tambah 1. Jika di sini kita memiliki sebuah contoh soal, yaitu berapa jumlah angka pada Magic Square 7 kali 7, hasilnya yaitu 175. Karena jika kita masukkan 7 pada rumus tadi, setengah N kali N kuadrat plus 1 akan menghasilkan 175 dengan perhitungan matematika dasar. Selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah Magic Square. Magic Square yang akan kita selesaikan yaitu 7 kali 7. Yang di sini persamaannya kita notasikan sebagai matriks biasanya, yaitu A1,1, A1,2, A1,3, dan seterusnya sampai A77, karena ordernya 7 sampai 7. Dan di sini kita akan mengimplementasikan dalam sebuah sistem persamaan linear dalam kolom, baris, dan diagonalnya. Karena
jika jumlah baris, kolom, dan diagonal itu harus sama dengan 175. Seperti syarat yang pertama, yaitu rumus magic square, itu harus memenuhi penjumlahan dari suatu nilai. Dan nilainya di sini yaitu 175. Dan SPL tadi kita masukkan ke dalam bentuk matriks yang bentuknya itu seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan operasi OBE sampai dia itu EB atau EBT, yaitu eselon baris atau eselon baris reduksi. Dan ini kita melakukan perhitungan ini dengan bantuan software Microsoft Excel untuk menghasilkan angka seperti tabel di diagram ini. Dan selanjutnya kita mengubah lagi sistem matriks yang sudah EB atau EBT tadi menjadi sistem persamaan linear lagi, dan kita hitung secara manual. Nah, setelah kita hitung secara manual, kita akan mendapatkan sebuah tabel magic square yang sudah terisi lengkap dengan angka-angka yang memenuhi persyaratan penjumlahan kolom, baris, dan diagonalnya, yaitu 175. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan. Nah, baik, sekarang saya akan membahas tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu penyelesaian magic square dapat dilakukan secara sistematis menggunakan metode operasi baris elementer, OBE, Gauss-Jordan, dan beberapa bantuan perangkat lunak seperti Microsoft Excel. Metode OBE dan Gauss-Jordan mempermudah penyelesaian sistem persamaan linear yang terbentuk dari aturan jumlah tetap di setiap baris, kolom, dan diagonal, menghasilkan solusi yang akurat dan struktur. Selain itu, penggunaan perangkat lunak mempercepat proses perhitungan, terutama untuk order yang lebih besar, membuktikan bahwa pendekatan berbasis matrik ini efektif dan aplikatif dalam menyelesaikan magic square. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kelompok 7, dan jika ada salah kata dan perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.